teman-teman DPR sudah merupakan kewajiban mereka untuk mengontrol pemerintah. Jadi sebenarnya wajar saja kemudian kalau ada kebijakan dalam hal ini Menteri Negara BUMN yang menetapkan saya diberi amanah sebagai komisaris utama PT Jam Sostek. Tidak ada yang keliru di sana dan kita harus justru apresiasi dengan teman-teman DPR yang melaksanakan tugasnya. Di sisi lain, saya kemudian memang menerima amanah ini sebagai komisaris utama Jam Sostek setelah menimbang juga cukup lama ya. Sebenarnya kan yang penting secara normatif, secara aturan sudah tidak ada yang dilanggar, sudah kita cek dan memang wakil menteri rata-rata diberi kepercayaan oleh Pak Dahan untuk menjadi pengawas di BUMN. Saya termasuk yang paling belakang menerima posisi ini. Dulu di tahun 2012 sebenarnya sudah juga diberikan kesempatan untuk di BUMN yang lain. Bahkan di saat sebagai staf khusus juga saya pernah juga diminta untuk ikut membantu 2 BUMN. Jadi sebenarnya Jam Sostek ini adalah permintaan yang keempat yang setelah saya timbang, saya diskusikan dengan teman-teman di kantor dan juga tentu dengan istri karena ini menyangkut amanah yang tidak ringan. Ya kami putuskan untuk kali ini terutama dalam rangka menjaga sisi hukumnya proses Jam Sostek menjadi BPJS. Ya bismillah, mudah-mudahan kami bisa membantu sedikit dari proses ini menjadi lebih baik. Ya satu memang ada regulasi peraturan yang perlu disiapkan. Jadi undang-undang BPJS sendiri kan peraturan pelaksanaannya, peraturan pemerintahnya tidak sedikit. Dan dalam waktu 1 tahun inilah persiapan itu harus diselesaikan. Jika tidak, amanat Undang-Undang 2014 itu tidak bisa terlaksana. Dan rencana menjadi BPJS menjadi tidak berjalan. Jadi sisi hukumnya memang harus dikuatkan betul. Kalau dari sisi itu mudah-mudahan rancangan peraturan pemerintah yang sekarang sudah siap bisa kita akselerasi karena kebetulan memang seluruh undang-undang termasuk PP juga itu kan harmonisasinya ada di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi kepentingan teman-teman tenaga kerja, buruh agar proses ini berjalan cepat, tidak terhambat dari persiapan regulasi, mudah-mudahan bisa kita kawal dengan baik. Di sisi yang lain tentang good corporate governance-nya. Jadi selama ini Jam Sostek kan ada beberapa persoalan-persoalan hukum, ya kan? Dan ada 1-2 yang kemudian terkait dengan masalah tindak pidana korupsi. Nah, saya diminta juga untuk ikut bersama-sama dengan teman-teman Jam Sostek yang lain mengawal agar proses transisi ini kemudian sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik itu, anti korupsinya dan pelayanannya yang zero fraud, tidak ada lagi penyimpangan-penyimpangan. Ya tentu harus dikomunikasikan dengan baik dengan teman-teman buruh karena mungkin beberapa melihat ini sebagai agak baru kabarnya. Jadi belum sempat berkomunikasi karena memang prosesnya kan tertutup. Saya juga kaget, saya sendiri juga diberitahunya juga belakangan setelah ada proses yang dilakukan di internal BUMN. Ya kalau dari sisi yang akan kami sendiri terutama lebih kawal tentang regulasi tadi ya. Sisi yang lain kan Jam Sostek ada masalah-masalah yang terkait dengan penyertaan, terkait dengan kemudian jaminan kepada
kepada tenaga kerja dan lain-lain, ya itu sudah berjalan, sudah saya lihat kemarin paparan terutama dari direktur utama, sistemnya insya Allah sudah baik. Tapi sekarang saya masuk sekarang ini pada saat dimana memang transisi menuju BPJS itu, maka kemudian sisi hukum tadi memang harus dikuatkan. Wajar, saya sangat paham dan tidak merasa aneh kalau kemudian ada pandangan semacam itu dari halayak, dari publik, karena memang yang dilihat kan apa yang terjadi faktualnya begitu. Dulu saya berada di luar sistem, kemudian memang kritis dan kemudian masuk ke dalam bagian dari lembaga kepresidenan, staf khusus presiden, dan kemudian memang tidak ada suara yang kemudian dianggap mengkritisi presiden. Ya itu faktanya yang dilihat dan publik akan memahami itu, memantau itu dan mengkritisi itu. Wajar sekali dan saya pikir memang harusnya begitu. Di sisi lain kalau boleh saya menjelaskan, ya saya tetap mengkritisi presiden, tetapi tentu dengan karena berbeda tempatnya. Kalau dulu tidak di samping presiden, saya harus melalui teman-teman media sehingga terpublikasikan oleh media sehingga publik tahu. Setelah menjadi staf khusus presiden, ya saya ada di samping presiden dan langsung bisa bicara, menyampaikan pola-pola pikir kami yang tidak jarang sangat kritis dan tidak lagi melalui media sehingga tidak terpublikasi, sehingga mungkin publik tidak mengerti bahwa masukan-masukan yang kritis itu tetap ada. Presiden sendiri bahkan juga mengatakan saya tidak perlu masukan-masukan yang sama dengan apa yang saya pikirkan. Justru staf khusus harus mempunyai masukan yang berbeda supaya kemudian ada penyeimbang dari apa yang saya pikirkan. Jadi presiden sendiri mengundang agar kami itu kritis gitu, dan dalam banyak kesempatan masukan-masukan yang kritis itulah yang kami sampaikan kepada presiden. Ibaratnya dulu saya itu kalau ini permainan bola penonton, maka tugas penonton memang memberikan semangat kepada pemain dengan berteriak, ya kan? Nah, suatu ketika saya diberi kesempatan bermain, tentu kemudian di lapangan saya tidak lagi berteriak-teriak, jadi menggiring bola. Berubah menjadi dari berteriak jadi menggiring bola ini kan karena tugas lahan juang yang berbeda. Bukan berarti mudah-mudahan bukan berarti tidak konsisten, tapi memang pada saat ada di luar sistem ya memang mengkritisi secara tidak langsung melalui media. Pada saat ada di dalam sistem ya bekerja untuk membenahi sistem, dan kalaupun memberikan masukan-masukan kritis memang kemudian menjadi tidak melalui media lagi langsung. Nah, mungkin menjadi masalah kalau setelah berpindah posisi ini saya menjadi tidak konsisten, kurang istiqomah. Untuk itu saya tidak bisa menilai, saya serahkan ke publik. Mudah-mudahan sih kami masih bisa menjaga konsistensi itu, tetapi kan tidak bisa menilai diri sendiri, orang lain yang bisa melihat. Kalau memberikan masukan itu kan memang juga tidak hanya apa yang disampaikan, tapi cara menyampaikan juga penting, ya kan, betul kan? Apalagi kalau kita menyampaikan sesuatu yang masukan yang kritis, ya kan? Kalau masukannya bagus, tapi cara menyampaikannya dengan cara yang kurang etis, misalnya bisa jadi malahan tidak efektif, malah kontraproduktif. Ya, jadi ya memberi masukan kepada siapapun itu tentu ada caranya yang kira-kira dipas. Bagaimana, siapa yang akan kita berikan masukan tergantung yang bersangkutan. Kepada presiden ada masukan yang saya sampaikan tertulis dalam bentuk legal memorandum pendapat hukum dalam kasus-kasus yang menurut saya perlu sampaikan secara jelas. Ada yang secara lisan dalam rapat yang terbuka yang dihadiri oleh beberapa orang. Ada yang saya rasa ini hanya bisa saya sampaikan langsung berdua dengan presiden, tergantung apa yang akan disampaikan. Dan sejauh ini presiden ya tidak pernah kemudian menerimanya dengan marah, enggak.
Beliau menerima ya kadang-kadang diam, memikirkan, tapi sepanjang pengalaman saya ya beliau simak, dan kalau kita menyampaikannya dengan argumentasi yang logis, ini presiden yang kadar intelektualnya kan di atas rata-rata. Jadi kalau kita menyampaikannya dengan argumentasi yang pas, yang logis, itu rata-rata beliau terima dan bisa menjadi masukan untuk dijadikan kebijakan. Ya, kalau terkait dengan gerasi, dijelaskan ke publik apa alasannya. Jadi memang kan ada beberapa rumusan yang argumentasi yang ada di kepala presiden yang bisa kemudian menjadi dasar bahwa itu adalah satu keputusan yang sebenarnya juga dapat dipertanggungjawabkan. Tetapi publik tidak melihat itu sebagai putusan yang tepat, ya presiden minta, Denny tolong bantu jelaskan alasan-alasannya apa. Ada 5 alasan yang sudah saya coba jelaskan. Pertama, memang secara aturan itu adalah kewenangan presiden. Kedua, cara pengambilan keputusannya berjenjang, mulai dari masukan dari Menteri Hukum dan HAM, Menko Polkam, MA, mekanisme itu ada rapat baru kemudian presiden. Yang ketiga, ini terkait juga dengan advokasi tenaga kerja kita di luar negeri yang juga banyak terkait masalah narkoba, tidak sedikit yang diancam hukuman mati. Ini juga perlu dijadikan pertimbangan. Yang keempat, bukan barter, tapi sisi-sisi bahwasannya kalau kemudian kita meminta ada keringanan hukuman di dunia internasional, sebenarnya juga pada saat yang sama presiden juga pada titik diminta juga untuk memberikan hukuman. Yang terakhir, ya kecenderungan untuk melaksanakan hukuman mati itu di negara-negara itu berubah 80%. Jadi di antara 198 negara, 80%-nya cenderung menolak hukuman mati. Jangan lupa kalau narkoba yang kemarin itu presiden dari ancaman hukuman mati menjadi seumur hidup. Bukan kemudian dia dibebaskan dari penjara, bukan. Dari hukuman mati menjadi seumur hidup. Yang bersangkutan tetap akan menjalani hukuman sampai meninggal di penjara. Jadi pesannya kemudian bukan jangan menjadi pengedar, tapi salah satu pesan di situ memang adalah hati-hati dengan ancaman hukuman mati, yang walaupun menurut MK itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, tapi presiden juga menangkap semangat bahwa ini tidak bisa diberikan dengan tanpa pertimbangan yang hati-hati, dan kecenderungan perkembangan dunia yang 80% mengarah menolak hukuman mati. Pertama mungkin koreksi dulu. Bang Buyung senior saya, guru saya, dan beliau adalah anggota Dewan Pertimbangan Presiden, tidak mengundurkan diri, masa jabatannya selesai di 2009, kemudian pada masa periode 2009-2014 presiden memang punya anggota One Team Press yang baru gitu. Jadi Bang Buyung bukan mengundurkan diri, beliau melaksanakan tugasnya sampai selesai. Tapi ekspos yang muncul enggak juga mengundurkan diri, enggak. Memang masa tugasnya sudah selesai di 2009 waktu itu. Dan setelah 2009-2014 komposisi di One Team Press memang kan ada yang berubah, ada yang berganti ya. Bahwasanya ada masukan yang diterima, ada yang tidak, itu wajar ya kan. Kalau semua masukan kita diterima ya berarti presiden juga punya sisi-sisi pertimbangan yang lain. Ya sepanjang kita bisa menyampaikan alasan-alasannya, argumentasi-argumentasi yang kuat, saya kok selama ini berinteraksi, memberi masukan dengan presiden itu nyaman-nyaman saja. Ya tentu saja tidak semua masukan saya kemudian itu dijadikan dasar kebijakan, dan itu wajar sekali. Ya ada yang diterima, ada yang tidak. Kalaupun tidak, setelah kita lihat, oh ternyata pertimbangannya dapat kita pahami gitu. Jadi saya sejauh ini pada saat menjadi staf khusus dengan beliau ya tidak
kesulitan untuk memahami, memberi masukan, walaupun kepada publik barangkali orang merasakan ini ada yang tidak pas dengan kebijakan-kebijakan presiden, ya wajar. Sekarang memang eranya presiden itu adalah salah satu yang paling sering dikritisi, jadi wajar saja kalau kemudian ada ketidakpuasan semacam itu. Iya pasti amanat ya, dan pasti betul itu tidak ringan, amanat yang berat sekali. Presiden mengatakan ya belajar itu kan juga tidak hanya memberikan rekomendasi tapi juga melaksanakan. Jadi tampaknya ya. Kemarin pada saat staf khusus itu kan lebih pada memberi rekomendasi, menyampaikan saran, menyampaikan masukan. Ada masanya sekarang mengeksekusi, mengambil keputusan dan melaksanakan itu. Saya menangkapnya presiden memberikan kesempatan untuk belajar lebih jauh lagi. Ada masanya memberikan saran, sekarang coba juga melaksanakan sehingga mungkin pengalamannya lebih komplit, lebih lengkap gitu. Ya kalau disuruh memilih, istri saya misalnya enak mana jadi staf khusus atau wakil menteri, kata istri saya enak jadi dosen. Tapi ya tantangan di wakil menteri tentu lebih konkret. Saya beruntung punya jajaran yang mensupport ya. Ada juga Pak Menteri yang juga sejauh ini kami dari hari ke hari terus koordinasi, dan memang banyak yang harus diselesaikan. Tapi kalau dari peraturan presiden paling nggak ada 2. Satu tentang reformasi birokrasi, 2 tentang SDM, tentang sumber daya manusia, yang menjadi salah satu tugas utama wakil menteri. Dan 2 hal itulah yang dari hari ke hari coba saya dengan teman-teman di sini coba selesaikan. SDM itu kan ada 3 ya. 1 rekrutmen, seleksi dia. Kedua penempatan, promosi, mutasi. Yang ketiganya diklatnya nih, trainingnya. Kalau ada yang merasa kurang di sini kita bantu support. SDM di tingkat seleksi yang paling besar kemarin 2012 kita lakukan seleksi CPNS. Ya. Insya Allah mudah-mudahan seleksi kemarin lebih baik dari seleksi-seleksi sebelumnya. Di samping kerjasama dengan Kemenpan, tesnya sudah melibatkan konsorsium 10, sehingga kemudian nilainya keluar transparan. Dalam sejarah Republik ini kali pertama nih, Anda tes CPNS nilainya tahu, bisa masukkan nomor tes peserta, oh nilai saya sekian. Kali pertama dalam sejarah Republik, lebih transparan, sehingga orang kemudian kenapa saya lulus, kenapa saya nggak lulus, bisa mempertanyakan, bisa menyoal juga. Di internal Kemenkumham sendiri, sistem yang sudah baik transparan itu kita kuatkan dengan pengawasan. Kami di sini mengajak teman-teman LSM, ICW untuk Jakarta, Ombudsman, mahasiswa untuk ngawasin semua proses, termasuk proses penentuan akhir seleksi siapa yang lulus, siapa yang nggak lulus. Ada ikut mereka dalam tim yang ikut rapat gitu. Jadi kita kemudian insya Allah proses kemarin kita kawal betul, nggak ada lagi sebagaimana proses sebelumnya yang rawan dengan pungli, rawan dengan titipan. Pak Sekjen bilang, Pak saya banyak titipan dari ini, sekarang saya nggak tanggapin lagi gitu. Insya Allah kemarin saya dapat feedback, Pak ada di Jawa Timur ajudan saya ketemu dengan penarik beca, Pak sampaikan salam ke Pak Menteri, terima kasih anak saya lulus. Saya nggak ngebayangkan anak saya bisa lulus jadi CPNS karena nggak bayar pakai apa-apa. Twitter saya penuh dengan ucapan-ucapan serupa yang mengatakan Pak kami lulus dengan tanpa uang spesial pun, terima kasih. Saya bilang sistemnya kita benahi. Yang kedua yang tadi pendidikan khusus keimigrasian, AKIP untuk Akademi Pemasyarakatan, AIM untuk imigrasi, sama prosesnya kita jaga agar zero tolerance terhadap penyimpangan, titipan, pungli dan seterusnya. Tahun ini kita akan terima lagi dan kita akan umumkan 1 Maret nanti terbuka di media cetak. Sebelumnya di awal Januari kemarin kami menerima 65 pendidikan khusus keimigrasian yang prosesnya juga kita kawal supaya tidak meleset dari komitmen mencari yang terbaik. Itu untuk SDM.
pada saat seleksi. Pada saat promosi mutasi ya kita fit and proper test betul. Yang terbaru ini kami melakukan seleksi untuk Inspektorat Jenderal. Kita buka tidak hanya untuk Kementerian Hukum dan HAM, masuk dari BPKP, masuk calon dari KPK, masuk calon dari PPATK, Kementerian Keuangan, LAN masuk. Akhirnya kita jaring 15 terbaik. Sudah terseleksi, kita ikutkan konsultan independen yang ikut menyeleksi pimpinan KPK, Komisi Yudisial, KPU. Jadi terjaga memang sudah kapasitasnya, kualitasnya. Turun ke lapangan kita, datangin satu-satu calon Inspektorat Jenderal itu, kita lihat rekam jejaknya, kita kirim surat ke PPATK, rekeningnya gimana. Akhirnya terpilih 3 terbaik, wawancara dengan Pak Menteri. Sekarang proses akhir di Wakil Presiden, di tim penilai akhir. Insya Allah nanti yang terpilih juga ini yang terbaik. Ini proses salah satu contoh promosi mutasi yang tadi juga termasuk seleksi ya. Saya sendiri kemudian sejak Januari ini ikut Baper Jakat. Jadi itu semacam rapat menentukan promosi mutasi. Setahun kemarin saya lebih pada seleksi, sekarang saya masuk promosi mutasinya. Saya sejak Januari saya sudah ikut 3 kali rapat Baper Jakat. Itu ketuanya Sekretaris Jenderal. Tapi sekarang saya hadir di sana dan kemudian juga mencoba mengawal agar proses promosi mutasi berjalan sesuai merit system. Yang terakhir diklatnya. Nah sekarang Kepala BPSDM baru Ambek Parmarta yang dari awal sudah kita lihat integritasnya teruji, sehingga kita mengharapkan memang sistem trainingnya sekarang juga ukuran kualitasnya terjaga dengan lebih baik. Nah dengan 3 ini, seleksi lebih baik, promosi mutasi lebih baik, kemudian diklatnya juga BPSDM, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dipimpin orang yang tepat. Mudah-mudahan tugas di level pembenahan SDM bisa berjalan, sehingga saya sering katakan dalam setiap rapat yang paling penting itu integritas, dan itu artinya tidak ada toleransi terhadap pungli, korupsi dan sejenisnya yang dari hari ke hari sekarang terus kita lakukan pembenahan. Ada Pak Menteri dari hari ke hari itu tanda tangan pemberian sanksi, pemecatan bahkan beberapa petugas-petugas yang melanggar hukum kaitannya dengan narkoba dan segala macam. Dalam waktu dekat ada yang diekspos, ada yang tidak. Ya, kalau menurut kita ini penting untuk disampaikan ke publik, kita sampaikan. Tapi ada juga yang kita lakukan pembenahan internal ke dalam. Contoh, Januari kemarin kami memberhentikan Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Selatan. Iya. Artinya ini kantor yang sangat strategis, sangat baik, pelayanannya juga lumayan baik. Setelah kita dalami ternyata ada masih praktek menerima uang setoran. Terbukti ya sudah kita berhentikan. Memang tidak kita ekspos, supaya kemudian maksudnya ini pembenahan ke dalam berjalan, tapi dalam beberapa kesempatan juga saya sampaikan ke teman-teman imigrasi terutama, karena itu menjadi concern seluruhnya, bahwa ini untuk menunjukkan bahwa komitmen kita untuk tidak lagi menerima pungli itu serius, begitu. Dan banyak yang lain yang hampir sama dengan itu. Imigrasi itu pelayanan dokumen, yang paling sering paspor. Yang kedua pemasyarakatan, ya. Yang ketiga administrasi hukum umum, pembuatan perusahaan, yayasan dan seterusnya. Satu lagi termasuk warga negara tadi di sini nih. Satu lagi pendaftaran hak kekayaan intelektual, paten, merek, cipta. Jadi ini 4 unit utama yang langsung ada pelayanan publiknya, public service-nya. Kapan terakhir bikin paspor? Mudah-mudahan kalau sekarang nanti buat pelayanannya lebih baik. Kalau penggantian, kami sedang uji coba di Jakarta Pusat dan Jakarta Barat one day service. Untuk perpanjangan? Penggantian istilahnya. Satu hari ini dimasukkan, hari ini selesai. Oh ya? Iya. Masuk pagi, sore udah terima? Sudah berjalan di Jakarta Pusat dan di Jakarta Barat. Dalam waktu soal ini sudah kita evaluasi,
berjalan baik, kita akan terapkan di seluruh Indonesia. Sama 255.000, nggak ada perubahan. Yang resmi, Pak. Resmi. Dan yang tidak resmi, Bapak bisa cek di Jakarta Selatan sekarang, insya Allah tidak ada lagi. Dalam artian biro jasa ada nggak? Ada. Biro jasa ini adalah Memungkinkan itu jasa. ini nafkah teman-teman ya. Tapi saya bilang bedanya apa dengan calo, Pak? Bedanya di pungli. Pada saat dia kemudian ngambil biaya lebih, kemudian bekerja sama dengan orang dalam, itu yang nggak boleh. Tapi kalau Anda biro jasa, nih orang sibuk, nggak sempat datang ngantar berkas, nggak sempat kemudian ngambil berkas, Anda yang mengantrikan, silakan ikut antrian. Jangan kemudian memotong antrian, kemudian Jadi prosedurnya tetap seperti biasa. harus tetap. Ya. Makanya kemudian sekarang kita di Jakarta Selatan one day service untuk penggantian. Dalam waktu dekat kita akan terapkan next day service untuk pembuatan baru. Hari ini masuk, besok selesai. Gitu. Supaya kemudian memotong kemungkinan penyimpangan-penyimpangan itu. Di sisi lain kalau imigrasi ada lagi auto gate system. Sekarang Soekarno-Hatta nggak perlu ngantri itu kalau WNI. Udah langsung pakai mesin aja. Ya. Dan seterusnya lah, kita benahi imigrasi. Administrasi hukum umum, kita benahi misalnya pendaftaran fidusia. Sudah sekarang online, 5 Maret kemarin 15 Februari sudah kita soft launch, 5 Maret bisa. Itu dari hitungan bulan kita rubah jadi hitungan menit, selesai aktenya. Jadi orang masukin, bayar dulu dia, masukin, print sendiri. Gak perlu datang nganter dan segala macam. Ini sudah dalam proses soft launch 15 Februari kemarin, 5 Maret insya Allah sudah aplikasi. Nah, pendaftaran PT, yayasan akan hal yang sama. Dari hitungan minggu bahkan bulan, yayasan itu bisa 3 bulan menjadi menit juga. Sama juga polanya. Ini akan kita luncurkan April. April ini, Pak. April. Nah, yang di AHU, itu AHU ya. Yang di HAKI kita pakai iPass, Industrial Property Automatic System. Online pendaftaran merek juga sama sistemnya. Kalau ada upaya untuk mempengaruhi kebijakan gerasi olah misalnya, itu pasti ada. Tapi bahwasanya presiden kemudian mengeluarkan kebijakan itu, ya itu kebijakan yang tidak populer itu malahan. Itu justru menunjukkan presiden yang selama ini dikatakan pencitraan itu justru enggak. Saya berdiskusi dengan presiden khusus masalah ini dan paham betul ini tidak ada kaitannya dengan itu. Masa mafia sampai masuk kepada beliau dalam artian apa memberi uang dan segala macam, enggak ada. Tapi bahwasanya orang-orang itu berupaya pasti selalu kemungkinan mafia hukum bergerak itu selalu. Tapi keputusannya tetap ada di tangan. Ini kan yang mengusulkan tentang ini Mahkamah Agung sendiri juga misalnya dalam Sepil Corpi itu mengusulkan diberikan gerasi. Sebagai satu keputusan yang dianggap tidak sejalan dengan apa yang diharapkan publik, ya itu harus risiko presiden kata beliau ngambil keputusan yang tidak populer. Yang pasti sekarang komisaris utama nggak boleh berpartai, nggak dilarang undang-undang. Dan bahwasanya ada yang minta saya masuk partai sejak dulu. Saya mendukung teman-teman baik masuk partai. Kalau enggak kita nggak bisa punya anggota DPR yang baik, ya kan? Karena anggota DPR itu dari partai semua. Tetapi saya sendiri memang merasa ada bakat-bakatnya politisi itu. Saya masih merasa lebih nyaman jadi akademisi, jadi dosen gitu. Jadi ya kalau partai memang tidak. Itu sebabnya juga komisaris utama jadi pilihan yang lebih terbuka. Tidak boleh itu komisaris utama itu berpartai. Komisaris itu nggak boleh berpartai. Harus orang yang non partisan.